Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan kami Praktisi Butuni. Malam ini kami berada di markas lagi ya teman-teman. Kita akan mengungkap penguasa gaib, sosok-sosok astral yang ada di Alas Purwo. Mungkin bagi teman-teman yang pernah dengar Alas Purwo, mungkin bisa ikuti kami. Bagi yang belum tahu Alas Purwo di mana, bisa nanti browsing ya. Begitu teman-teman, mungkin bisa ditambahkan sedikit. Ya, pada malam hari ini ya, kita cukup banyak ya. Seperti biasa dengan saya sendiri Dedi, ada Alwi, ada Koko, Mas Ipul, ada Arfan sama Wahyu. Ya. Jadi sebelumnya juga kami ucapkan terima kasih ya kepada sahabat-sahabat Prabu dimanapun berada yang sudah terus mendukung channel kami sampai saat ini. Yang ada di seluruh Nusantara, di Malaysia dan dimanapun yang tidak bisa kita sebutkan satu persatu. Bahwa seperti yang dikatakan Saudara Ipul, bahwa malam hari ini kita akan mengangkat tema tentang kegagalan ada di Alas Purwo ya. Bahwa dari beberapa artikel-artikel yang saya baca, bahwa memang di sana kegagalan yang ada khususnya yang di hutannya sana ya, konon katanya ketika kita memasuki hutan itu kadang tidak kembali dan segala macam ya, banyak gangguan gaibnya. Kadang terjadi kecelakaan yang berakibat fatal dan lain-lain. Dan mungkin akan kita kupas habis ya tentang kegagalan yang ada di sekitar sana. Ya baik, ada yang ditambahkan teman-teman? Alwi mungkin? Jadi teman-teman, menurut beberapa artikel juga katanya di hutan Alas Purwo itu tempat berkumpulnya para jin-jin jahat, jin-jin kejam yang ada di tanah Jawa. Benarkah seperti itu? Sebentar kita akan cari tahu tentang kronologinya. Dan juga di situ katanya ada apa sih itu? Gerbang kah itu? Gerbang gaib. Ada gerbang gaib di sana itu yang itu penghubung antara beberapa kerajaan bangsa jin, teman-teman. Jadi sebentar akan seperti biasa dari teman-teman kita akan melakukan astral dulu, melihat situasinya di sana seperti apa, jenis-jenis makhluk astralnya apa saja, apakah benar sejahat yang selama ini diberitakan atau hanya gambaran-gambaran atau penambahan kalimat biar kesannya itu lebih seram, lebih angker buat teman-teman. Bisa silakan sama ini, Assalamualaikum. Mungkin perjalanan astral dulu ya Mas ya, seperti biasa ya. Ya baik, perjalanan astral akan dilakukan oleh sahabat kami Arfan dengan Wahyu. Ya mungkin bisa di depan saja supaya lebih enak loh, bisa leluasa dan hukum mungkin bisa ditambahkan soal perjalanan astral. Jadi kita mungkin tentang Alas Purwo Ya baik. Jadi Alas Purwo ini konon ceritanya ya, banyak para ahli-ahli spiritual yang bertapa di sana ya. Dia untuk menyempurnakan ilmunya, untuk mencari kesaktian juga, menambah ilmunya ya mungkin ya. Jadi banyak para spiritual banyak yang masuk di Alas Purwo untuk melakukan pertapaan. Tapi itu halau alam ya teman-teman ya, itu yang kita dapat dari artikel-artikel sebelum kami melakukan pengungkapan malam ini. Jadi banyak ya, seperti kecelakaan yang fatal yang disampaikan tadi saudara Alwi. Nanti kita akan coba tanya apakah memang itu murni karena kelalaian manusia atau memang ada campur tangan bangsa makhluk astral yang beraura negatif.
Juga banyak ini ya, banyak jin-jin yang berkekuatan besar ya di sana ya, yang mungkin disalahgunakan oleh para ahli-ahli spiritual yang beraura hitam. Banyak yang mengambil jin-jin dari sana ya teman-teman untuk menjadi perewangannya mereka, begitu. Ya. Mungkin nanti sebentar kita akan cari tahu melalui teman-teman kami yang melakukan perjalanan astral ya. Mungkin bisa dilihat nanti, dilihatkan sosoknya ke apa saja yang ada di sana, karena konon juga menurut yang kita baca melalui artikel, katanya di situ sebagai sebuah kerajaan gaib juga di sana ya. Makanya kita akan cari tahu apakah memang betul ada di sana atau tidak. Nanti kita akan coba ungkap ya. Oke, buat teman-teman, ada beberapa teman-teman yang kemarin kan konten lalu kan kita bahas tentang giveaway yang diberikan teman-teman terkait kita pencapaian 10.000 subs. Jadi ada beberapa teman-teman yang sudah langsung ini bertanya melalui WhatsApp-nya admin tentang kapan pembagiannya, kapan konten pembagiannya. Jadi teman-teman, kita masih sedikit pending soalnya posisinya ini cuaca tidak mendukung. Jadi bisa dibilang hujan itu per 1 kali 24 jam. Sedangkan rencana plannya kita itu kita bakal lakukan kontennya itu di outdoor. Artinya kita langsung ke lokasi, terus akan lakukan penarikan oleh master kami, dan untuk pembagiannya itu live langsung kayak gitu. Karena berhubung cuaca tidak mendukung, makanya kita lagi pending. Jadi buat teman-teman ada 6 orang kemarin yang dapat itu, mohon bersabar. Kita lihat cuaca juga, takutnya pas kita ke sana tuh posisi hujan kan percuma juga. Ya kali kalau kita manusianya paling bahasa tidak apa-apa, cuman ini kita ada punya beberapa alat yang memang kita harus terhindar dari hujan-hujanan seperti itu teman-teman. Jadi mohon bersabar ya, mohon maaf juga. Ya juga apa? Biar juga kita tahu doanya hujan. Tapi kalau ini musim hujan ya hujan ya teman-teman ya. Jadi seperti disampaikan Ali ya. Tetap tidak ini ya, tidak akan kemana itu pembagian itu ya, tetap ada. Tinggal bersabar saja karena memang ya cuaca saat ini memang kurang ini ya, kurang mendukung. Jadi bukannya kita tidak mau memberikan, tetap akan nanti pada saat konten tempat kita sudah siapkan ya untuk lokasi konten selanjutnya. Untuk tempat sudah ada. Ya, jadi seperti itu ya. Seperti yang disampaikan teman-teman, biarpun kita tahu doanya hujan, tapi kalau waktunya hujan-hujan teman-teman. Kita itu hanya berdoa, kalau dikabulkan alhamdulillah, kalau tidak dikabulkan tetap turun hujan, ya memang itu sudah takdir dari Allah. Mungkin ada yang lebih membutuhkan ya, makhluk-makhluk Allah yang lain yang lebih membutuhkan air. Kalau kita pindahkan lagi kan, aduh kasihan, mungkin ada tumbuhan yang di situ butuh air, petani atau apa ya teman-teman. Ya, sembari kita menunggu teman-teman kita perjalanan astral ya. Oke, baiklah teman-teman. Kayaknya cukup untuk perjalanan astralnya ya. Kita akan coba bangunkan. Takutnya nanti kelamaan terjadi apa-apa di sana tidak bisa kembali ya. Kita akan coba bangunkan. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Ya, mungkin langsung bisa ditanya langsung. Sembari menunggu mereka. Menungguin ya. Kita akan cari tahu apa yang mungkin bisa dilihat di sana. Mungkin ada gambaran atau sosok yang ada di sana. Mungkin bisa diceritakan. Ya, Arfan bagaimana? Ya, kalau dari terima kasih Bang. Kalau dari saya tadi yang saya lihat di sana itu ada 2 kerajaan besar di sana Bang. Satu kerajaan Muslim, satu kerajaan kafir, artinya putih dengan hitam. Cuman tadi pas sampai di sana, maksudnya kalau orang-orang yang di kerajaan itu tidak ada energinya beda tuh. Maksudnya pas ke sana tidak ada yang bisa ditemui. Yang ada cuma kehidupan yang di luar kerajaannya itu Bang. Terus kalau yang di kerajaan hitamnya itu kebanyakan siluman. Sama seperti mereka juga. Saya ke sana juga, orang-orang yang ada di dalam kerajaan itu tidak ada sama sekali Bang. Hilang. Kita cuma bisa minta informasi tadi sama satu kakek-kakek yang pegang tongkat. Pakaiannya serba putih. Kita cuma bisa bertanya sama dia tadi. Kenapa hilang? Tidak ditanyakan. Dibilang katanya maksudnya mereka tidak mengungkapkan yang ada di situ.
oleh penyampaian yang dari kakek tadi itu. Jadi kita tanya-tanya saja, kita tanya-tanya kakek itu, yang diceritakan hanya itu, yang ini kerjaan yang baik, yang ini kerjaan yang jahat. Di sini juga katanya ada sosok naga putih juga. Terus kalau masalah kecelakaan itu yang ada di dekat situ, pertama akibat memang kelalaian manusianya yang maksudnya sudah kelelahan tapi memaksakan dirinya untuk membawa kendaraan, akhirnya gampang maksudnya di tepi dia atau digoda begitu. Seperti itu saja kalau dari saya, Bang. Jadi Wahyu? Kalau dari saya, yang pertama yang saya lihat tadi, ya ada 2 kerajaan. Saya masuk di sebelah kanan kerajaan yang apa? Putih? Yang hitam. Di kiri yang putih. Itu yang saya lihat, sosok yang di situ cuma rajanya saja. Dia tinggi, baru hitam. Besar itu rajanya itu. Baru sosoknya juga ya banyak siluman. Banyak siluman? Iya, yang di situ. Itu saya yang saya lihat. Kalau di kerajaan yang putih itu tidak ada sosok. Di situ netral dia. Bisa lihat. Iya, itu saja. Ada yang tambahkan? Ada lagi yang tahu? Tidak ada. Iya. Ya. Baiklah teman-teman. Tadi sudah disampaikan dari teman-teman kita ya bahwa gambaran yang ada di sana memang ada kerajaan ya yang dilihat. Cuma untuk lebih jelasnya nanti kita mediumisasi dan cari tahu, termasuk keberadaan kosong yang dilihat di sana ya tadi di kerajaannya itu, kenapa kosong, nanti kita akan cari tahu. Ya, informasi kan? Ya, oke. Ali ada yang tambahkan? Cukup? Cukup sih. Ya, jadi kita akan langsung mediumisasi saja ya. Kita akan mediumisasi teman-teman. Kita akan memanggil entah itu penguasa atau entah panglimanya ya. Pokoknya yang bisa memberi informasi lah. Ataupun sosok-sosok yang ada di sekitar situ yang tahu betul peristiwa atau kejadian yang ada di sekitar situ. Alas Purwo ya, baik. Baik, mungkin kita bisa langsung mulai. Baiklah teman-teman, tadi kita sudah melakukan perjalanan astral yang dilakukan oleh sahabat kita Afan dengan Wahyu. Sekarang kita akan melakukan pemanggilan salah satu sosok yang menghuni Alas Purwo ya. Kita akan mencoba berkomunikasi. Semoga bisa mendapat keterangan sehingga kita dapat sedikit pengetahuan tentang Alas Purwo. Baik, mungkin penarikan sosok bisa dilakukan oleh sahabat saya, Pak Dedi, silakan. Oke, baiklah teman-teman, akan coba ya. Sosok yang ada di sana, paling tidak mengetahui ya kejadian atau apa yang ada di sana. Mungkin bisa diberikan gambaran. Energinya besar ya teman-teman. Saya bisa merasakan pantulan dari energi dari sosok ini ya. Mungkin teman-teman yang lain bisa merasakan juga ini. Sempurna kan? Kasih tahu sempurna kan? Sempurna kan? Jangan susahkan sahabat kami ya. Sempurnakan. Oh, naga yang masuk tadi. Karena di mana di sana seperti itu kan banyak siluman ya. Assalamualaikum. Bisa duduk. Duduk. Bismillah. Bisa duduk. Bisa duduk selayaknya manusia biar kita berkomunikasi dengan baik. Saya tahu kamu memiliki kemampuan untuk bisa sempurna. Yuk silakan. Duduk, jangan susahkan sahabat kamu. Bismillah.
Ya, ya begitu saja. Ya. Ya baik. Coba tanya mas. Ini salah satu sosok yang ada di sana ya. Ini kalau boleh tahu ini dengan siapa ini? Dengan penunggang ada di sana ya? Alas Purwo. Iya. Iya. Iya? Iya. Iya. Di setengah siluman tuh. Iya. Ini sosoknya memang kan di sana tadi seperti yang dilihat waktu perjalanan astral. Banyak sosok siluman ya. Seperti begitu, Pak. Iya bang. Banyak sekali sosok siluman sana. Kamu bisa berkomunikasi seperti kita? Bisa. Enggak bisa ya? Bisa. Setengah mati ya? Nanti anggukan saja kalau memang betul itu di sana itu kan beberapa literatur kita baca tadi tentang banyaknya terjadinya kecelakaan sampai berakibat fatal meninggal dunia. Itu memang ada gangguan dari kalian ya? Iya. Oh iya, seperti ini gangguan kepala ya ada. Apa lagi mau tanya? Kenapa Alas Purwo itu sangat terkenal? Di tempat kamu kenapa sangat terkenal? Yang jawabannya ya atau tidak saja. Yang jawabannya Karena ini yang nggak bisa. saya lupa ya teman. Boleh panggil yang orang tua itu? Kamu sudah lama mendiami Alas Purwo? Kamu Di sana ada kerajaan ya? Kerajaannya besar atau kecil? bisa? Ya. Banyak kerajaan di sana? Enggak, 2. Hanya ada 2. Kamu dari salah satu kerajaan itu? Kamu yang di kerajaan yang hitam ke putih. yang hitam atau yang putih? Hitam. Putih. Bukan. Yang hitam. Hitam, dari hitam ya. Begitu ya. Bisa panggilkan Sosok yang bisa berkomunikasi dengan kami. yang bisa bicara dengan kami. Siapa yang bisa? Nggak ada. Bisa panggil. Nggak bisa panggil, kamu nggak bisa panggil. Nah, nanti kami yang panggil ya. Kita akan coba panggil ya. Ya, mungkin kita keluarkan saja ya. Karena sosoknya kita mau ajak komunikasi. Ya sama saja dengan ini ya. Silakan aja, Mas. Terima kasih ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini tadi kalau kau lihat dengan mata batin sosoknya seperti apa, Pak? Mungkin bisa dijelaskan kalau kau lihat dengan mata batin sosoknya seperti apa? Ya, Seperti kalau dibilang naga bukan naga tapi ada sisik-sisiknya. Ada sisi-sisi. enggak. Tadi kan waktu perjalanan astral ada sosok yang kita lihat, mungkin yang belum sempat tadi diceritakan mungkin tadi. Oh yang di anu. Iya. Yang pas yang di tikungan tajam yang sering mengganggu orang yang lewat di situ. Jadi kalau pengendara biasa kan kayak supir-supir bus terlalu memaksakan diri bawa mobil, biasa diganggu sama sosok yang hitam itu. Yang itu yang sering apa lagi namanya maksudnya? Pemicunya terjadinya kecelakaan. Sosok yang itu yang hitam besar itu yang di tikungan itu. Ya mungkin dari Alwi apa bisa dilihat tadi sosoknya seperti apa? Dengan Yang masuk tadi, yang barusan masuk. dia itu yang suka melintang-melintang di jalan itu yang bikin orang banting setir kayak ular juga kayak naga juga bagaimana begitu terjelas. Iya, bukan ular bukan tapi Jadi sisik-sisik. kayak misalnya dia tuh yang di tikungan yang dekat jurang. Di tikungan yang ada jurang kan ada selihat bagian bawah sana kayak ada jurang juga dia menikung tanjakan begitu dia suka melintas begitu yang pas dekat-dekat penurunan itu yang bikin orang banting setir di situ. Oh iya. Tadi ya sosoknya ya. Iya. Lalu coba sempurnakan dulu tubuhmu nanti supaya kita bisa menarik sosok orang tua yang putih tadi yang tongkat yang ditemui sama Arfan ya. Nah coba sempurnakan dulu. Coba niatkan juga bahwa untuk memanggil orang tua itu yang bisa memberi keterangan. Karena memang kalau hutan itu banyak siluman ya teman-teman, ada demit ya. Jadi yang bisa kita mintai keterangan biasanya ya sosok-sosok yang wujudnya seperti manusia, selayaknya manusia. Tapi kalau yang setengah-setengah hewan itu memang dia agak susah berkomunikasi kalau memang tingkatannya dia tidak begitu tinggi. Jadi siluman-siluman yang dedemit-dedemit yang memiliki tingkatan tinggi itu dia bisa memakai ilmunya, bisa menjelma seperti manusia seutuhnya dan bisa berkomunikasi layaknya kita. Ya, mungkin bisa dimulai lagi mas. Dia Isyamar ini Iya. masih ini. Apa?
Karena pada malam hari ini kita terus terang aja kami jalan ini kita saja ini. Sudah. Ya, oke Mas, bisa. Ya mungkin saya banyak. Saya coba panggil ya teman-temannya yang seseorang tua yang dilihat sahabat kita waktu perjalanan astral tadi ya. Saya akan coba memanggil seseorang tua itu ya. Bismillahirrahmanirrahim. Saya beri kata gitu supaya memudahkan kita memanggil. Bismillah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Zat bin Allah hadir. Bismillahirrahmanirrahim. Zat bin Allah hadir. Agak susah ya tariknya tadi teman-teman, mungkin karena jauh dan memang sosoknya tidak mau sempurnakan. Bismillahirrahmanirrahim. Sempurnakan ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, mungkin bisa tanya Mas Arfan, mungkin bisa tanya. Bismillah. Kita sosok yang ada di daerah Alas Purwo. Coba tanya terkait yang kalau lihat tadi, apakah memang betul kenapa sampai kosong? Assalamualaikum kakek. Ya, ini tadi saya yang ketemu kita di sana. Saya mau klarifikasi kembali apa yang saya lihat tadi di sana. Tadi waktu pada saat perjalanan ke sana kan ada dua kerajaan. Ada yang kerajaan yang putih sama kerajaan yang hitam. Tadi waktu ke sana kenapa penghuni kerajaannya Jangan dipanggil. mereka Oh, jangan dipanggil. Kenapa kakek? Takut mencelakakan orang. Oh begitu ya. Iya. Itu di Alas Purwo itu banyak sekali sosok-sosok negatifnya atau sosok yang beraura baik seperti kita. Bismillah. Negatif. Banyak siluman. Oh, siluman ya. Jadi Itu tempatnya anu, Mas, yang apa? Yang bertapa. oh iya, banyak orang yang mau bertapa di Alas Purwo itu ya, kakek. Apa sih yang dicari? Banyak sesajen teman-teman. Banyak sesajen ya, itu Bismillah. Ini wadahnya besar sekali kakek, ini energinya. Bismillahirrahmanirrahim. Jadi banyak masyarakat yang datang di Alas Purwo untuk mengambil pesugihan. Banyak orang dari luar Jawa. Kalau boleh tahu pesugihan apa yang banyak diambil dari sana? Untuk ilmu ya? Untuk belajar ilmu ya? Santet ilmu hitam ya teman-teman ya. Jadi setiap mereka ke sana pulang pasti mereka berhasil dapatkan ilmu itu. Di sana itu ya, apakah di sana itu salah satu kerajaan terbesar gaib yang ada di tanah Jawa? Iya. Itu di sana kerajaannya apakah memang ada sangkut pautnya dengan kerajaan-kerajaan yang ada di Jawa? Yang ada contohnya di kerajaan punyanya siapa lagi? Nyi Roro. Ada.
ada yang kita mau sampaikan tentang jangan panggil ya. Mereka nanti mencelaka orang. Iya kakek. Terus mencelakainya dengan bagaimana? Banyak. Mengapa banyak terjadi kecelakaan yang ada di depan pintu gerbang itu? Ya, Pintu Turiana ya, kayak pintu gaib. oh jadi ada pintu gaib di depan di pintu gerbang itu. Oh, anak kecil Ada serang. kecil lalu-lalang. Jadi yang sering lalu-lalang itu yang sosok negatif semua. Anak perempuan itu disuruh. Mereka tinggal Oh, tinggalnya di tengah jalan. lewat pintu. Tidak, maksudnya pintunya itu tempat lalu lalangnya mereka. Ada lagi yang mau disampaikan? Ya, ada. Cincin. Hah? Minta cincin. Jerawatan. Alas Purwo. Benarkah itu di Alas Purwo itu dulu presiden pertama RI pernah? Iya. Oh iya. Oh tidak ya. Berarti itu hanya cerita ya? Iya. Apalagi kakek supaya kita bisa mendapat pengetahuan agar kita tidak sampai terganggu sama makhluk-makhluk yang siluman-siluman yang Oh bisa. iya. Mungkin ada yang mau disampaikan. Ya baik teman-teman, ya keluar ya. Karena sosok kakek tadi sangat kuat ya energinya. Ya. Saya akan menutup dulu portal gaib ya. Karena tadi saya membuka portal gaib. Bismillah. Halo? Saya buka portal gaib. Alwi? Ya ini ya teman-teman ya. Maksudnya ini resikonya ya kalau kita ini ya teman-teman ya. Kembalikan sukmanya mas. Alwi? Kembalikan sukmanya. Bismillahirrahmanirrahim. Seseorang tua tadi sangat besar ya energinya ya. Sehingga mediator kami Alwi tidak mampu ya. Kembalikan sukmanya mas. Bismillah. Ada air minum, kasih dulu air minum kasih. Tuh biar anu. Ini biar dulu. Oke, baiklah teman-teman. Tadi kita sudah saksikan bahwa saudara kita Alwi tadi ya, kita sudah minimalisasi karena memang sosoknya besar ya, sampai pingsan ya. Dan memang apa yang dilakukan ini jangan ditiru ya, karena ini resikonya besar ya. Ketika kayak tadi ya tidak kembali anunya sukmanya atau apa, kita tidak tahu ya. Jadi catatan kami jangan sampai ditiru ya. Ya, dan mungkin dari Ali mungkin bisa ceritakan yang tadi itu bagaimana tadi, mungkin ada gambaran. Di sana itu kan ada banyak yang meninggal. Jadi kayak ibaratnya dipanggil ke sana itu apa di jalan-jalan begitu ya, dia lihat di sana itu kan ada jurang, jadi sudah banyak sekali yang kecelakaan sih, banyak yang jatuh di bawah situ. Dan rata-rata kecelakaannya itu
parah, makanya sempat diajak ke sana itu tadi. Dan kalau sosok orang tuanya itu dia powernya bagus, kuat, powernya bagus. Bagus powernya dia. Jadi dia sosok putih. Iya, tapi dia tidak bisa buat apa-apa. Artinya bagaimana sih? Kayak dia cuma sebatas dari pendakian itu, dia kayak kasih teguran begitu ya. Kayak bakalan ada apa-apa di puncak sana sampai penurunan selanjutnya itu. Cuman ya kembali lagi, terkadang orang dengan teguran begitu kan kadang tidak sadar, atau bahkan biasa begitu, apa begitu. Jadi kayak tidak dihiraukan. Dan kan mereka istilahnya apa ya, misalnya dia itu harus langsung terjun ke lapangan buat hadang mereka, itu tidak bisa. Beda circle mereka, Beda alam. sama satu alam, cuman artinya Dia bukan dari ilmu putih dia tidak bisa menyerang begitu. Dia cuma sebatas menetralkan, kecuali dari ada lagi yang golongan yang mereka dari sini yang memang artinya mungkin sudahlah saya mau baik, bisa mereka baku fight begitu ya. Tapi kalau misalnya yang dari putih tadi itu, dia cuma bisa sebatas menegur ketika ada pengendara yang mau tanjakan, mau ke sana, itu kayak dikasih teguran, kadang berupa apa begitu, kayak ada feeling begitu. Cuman kayak tidak diindahkan, mereka stay terus jalan sampai di sana itu pas ada gerbang itu yang parah di situ. Karena di gerbang itu banyak orangnya, akhirnya kayak dialihkan penglihatan begitu, makanya suka banting-banting orang di situ. Artinya banting-banting setir begitu ya. Sampai kadang kayak pemotor itu biasa langsung jatuh. Sebenarnya itu bukan ditarik atau bukan didorong, tidak, itu kayak ditutupi ya. Penglihatan mereka itu kayak menabrak sesuatu. Ya, seperti ini kan tadi sempat juga kami baca bahwa banyak yang masuk hutan itu kadang tidak kembali ya, seperti itu. Mereka masuk itu ke dimensi, diperlihatkan di pintunya. Dari mereka itu biasa tak salah masuk, portalnya itu lumayan besar sih portalnya itu, langsung baru mau masuk, baru mau start, langsung kok tiba-tiba langsung kiri tengah hutan. Bahkan bisa kayak tembus di tempat lain yang entah mungkin sisi lain daripada hutan itu tadi. Makanya kayak apa sih, kayak tiba-tiba pas jalan aku hilang kayak gitu ya. Ternyata dia di posisi tempat yang lain, beda dengan posisi awal ketika mereka masuk, karena di situ pintu itu bahkan ada sampai 3 pintu. Artinya portalnya itu tetap penyeberangan dimensi itu bahkan ada sampai 3. Yang paling besar itu dia kayak ada black hole begitu ya. Dia kayak bundar, terus kayak ada aura. Jadi auranya itu dia kayak nyedot begitu. Ketika ada orang lewat ke situ, saya tertarik begitu ya. Dan ke sana dia ada apa begitu. Kalau masuk dia tidak bisa ini. Tidak bisa. Bisa kembali. Dia kayak black hole begitu, posisinya yang paling keras itu. Iya. Oke. Baik, kita bagaimana selanjutnya? Kita masih mau cari edukasi lagi? Iya, karena tadi ya penyampaian tadi, sosok yang tadi, kenapa kita tidak bisa memanggil, tadi kita dilarang, tapi sebenarnya kami penasaran ya, kenapa sampai kami dilarang untuk memanggil sosok yang ada di sana tadi. Sosok hitam. Tidak bisa bicara juga, rata-rata siluman. Bahkan anak kecil itu tadi, dia itu jelmaan. Kalau anak kecilnya itu saya lihat persis dia kayak anak-anak apa sih yang baru itu, kalau misalnya kelas 3 SD itu umur berapa ya? Ketuaan kelas 3 SD 8 tahun. Enggak, kelas turun lagi 7 tahun. Kayaknya masih TK kelas 1 kelas 2 begitu deh. Kecil lah itu. Karena posisinya mereka tuh melekat tidak pakai baju anak-anak itu. 5 tahun. Kurang lebihnya mungkin seperti itu. Jadi posisinya ketika orang pengendara itu dia kaget dilihat anak kecil lah. Ada anak kecil dari mana begitu. Biasa ada yang diikuti sampai masuk hutan, masuk ke black hole itu tadi, masuk ke portal itu. Pas masuk entah dimensi mana mereka nggak didapat. Ya, bagus. Kira-kira ada lagi bisa sosok yang bisa kita minta keterangan? Kalau orang tua tadi kasihanan ya, ya teman-teman. Mana kita kesana saja, astral aja. Astral lagi. Baik kesana, tapi itu di luar penting sih. Tadi waktu astral tadi penghuni kerajaan tidak datang. Ada. Mereka di balik black hole itu. Tapi hanya mereka itu ada tirai di situ, ada tirai. Ada tirai yang kayak di mana? Lampu sama dulu itu. Masih ingat kah?
kayak tirai begitu ya, tapi dia dalam tirai versi besar tirainya itu kayak di lampu sango. Jadi begitu nih kayak pandangannya kita tuh teralihkan. Iya, memanipulasi ya. Kayak begitu. Bagaimana nih? Buat saya kan biasa sosoknya ada perempuan, cewek. Ya, jadi Bagaimana Master? Petunjuk Master, mohon petunjuk. Ya kalau keterangan yang kalian sudah dapatkan ya selesai, tapi kalau belum ya yang jelas jangan simpang siur. Maksudnya kesannya rata-rata siluman. Mungkin Panggil lagi panggil silumannya. yang bosnya ke rajanya. Iya, Raja Siluman. Bisa, Mas Dwi, bisa? Ayo kita coba dulu. Kita akan memanggil Raja Siluman ya. Kita akan coba memanggil Raja Siluman karena sudah arahan dari Master ya. oke, baiklah teman-teman, kita akan coba memanggil lagi ya sosok berikutnya ya. Soalnya dari keterangan yang pertama kami terus terang belum merasa puas ya. Apa yang dikatakan juga tadi bahwa kita dilarang memanggil sosok di sana, takutnya katanya ada tumbal katanya. Cuma kami penasaran. Panggil rajanya langsung, rajanya Mas, Raja Siluman Mas, supaya kita aku fight. Saya. Siap. Tunggu topiknya supaya dia bisa buat. Assalamualaikum. Iya. Kita penguasa di sana. Yang alas purwo. Yang dari ini golongan hitam sana. Iya. Iya. Itu kami mau tanya. Itu tadi kami sempat diberikan informasi bahwa kami dilarang memanggil kalian. Katanya ada tumbal. Karena kenapa? Hah? Bisa berikan informasi? Maksudnya apa kami tidak boleh memanggil kalian? Bismillah. Angkat kepalamu, beri kami informasi. Saya tahu kau bisa kau ini. Sosoknya memang di sana kayak ini banyak dari golongan bangsa yang ini yang bagus, lebih banyak ini sosok siluman. Kau penguasa di sana? Kamu penguasa di situ? Anggukan kepalamu kalau iya. Kamu penguasa di sana. Lihat siapa yang panggil kamu. Lihat kami ini siapa? Pakai ilmumu. Kenapa kamu bisa sampai di sini? Pakai ini. Apa disampaikan tadi teman kamu? Gunakan ilmumu, lihat. Kenapa kamu bisa sampai di sini? Kita cerita-cerita dulu. Kami bisa diberikan informasi. Kenapa sampai kami dilarang memanggil kalian gitu ya? Sampai harus katanya ada tumbal. Saya penasaran karena kenapa? Bisa berikan informasi? Atau mau aku coba dulu? Hah? Atau mau coba? Nanti sama teman saya ini. Sama aku bagus. Tes tuh sampai di mana kemampuan. Ayo masuk. Saya kasihin Alwi. Ah gitu. Sosoknya nggak mau ngomong ya? Iya.
Kita anu saja. Bagaimana? Keluarkan saja. Bagaimana? Arfan? Mana sih? Apa mau tes? Cara tuh. Masa kasih bicara dia saya tidak bisa. Bicara kamu. Bicara tidak? Saya musnahkan kamu. Kamu dimusnahkan, kamu tidak jadi raja lagi di sana. Bicara. Saya patahkan semua kau punya kekuatan itu. Ngomong. Ini tinggal secabut ini. Lawan koko itu. Yang kau mampu. Hadapi koko. Ada Mumpung sendiri toh. Jadi kalau kenapa di luar rame. Ada di depan sini kok. YouTube. Ya, jadi sahabat kami Koko ini akan coba melawan sosok satu penguasa di Alas Purwo ya, yang beraura negatif teman-teman. Jadi kalau biru-biru ketahuan karena kulitnya putih dia. Iya. Kalau kita ini kan hitam jadi tidak ketahuan kalau biru. Begitu teman-teman. Nanti siapa yang batuk-batuk ya? Ku lawan ku, pasti bisa ku. Sabar dulu, tanya dulu, bisa lawan enggak? Ku bisa lawan tidak? Ku mau lawan temanku itu. Mau? Bisa. Bisa lihat mas, dia mau nih. Enggak mau dia. Udah kasih keluar aja. Oh, enggak mau ya teman-teman. Tinggal energimu tuh, semuanya diambil. Simpankan energimu yang boleh di tubuhnya. Jadi kalau dia sakit, jangan sampai dia sakit dia keluar. Jangan dia pingsan kayak tadi, saya gosok kok. Taruh kok di botolnya. Ya, baik teman-teman. Tadi kita coba melodifikasi yang kedua. Namun sosoknya tidak mau komunikasi ya. Kita mungkin dari sahabat kami mungkin bisa menceritakan bentuk sosoknya seperti apa. Mungkin ada yang bisa dijelaskan mungkin. Itu tuh sosoknya itu tidak jelas sih, apa ya? Dibilang hewan juga kayak begitu, tapi kayak berumput begitu. Apa Iya. bulu apa rumput kah? Nah, kalau seperti yang disampaikan sosok yang pertama melodifikasi tadi, bahwa memang di sana banyak ya, apa lagi? Ya, siluman ya, di sana. Mereka itu siluman, jadi mereka itu tuh tidak mau bicara, meskipun dikasih hancur begitu, mendingan dikasih hancur. Tidak mau bicara. Tidak tahu juga kenapa. Apa terutama yang saya mengerti juga yang jelasnya mereka itu kan tadi ada beberapa pukulan juga itu. Ada yang terus siapa yang mencambuk tadi itu. Pokoknya ada yang menyerang ke dia, cuman mendingan hancur daripada bicara. Memang tidak bisa bicara. Gitu dia. Tidak tahu apa tidak mengerti saya kenapa dia begitu. Dia korbankan dirinya daripada untuk dicari tahu tentang keberadaan mereka kayaknya. Seperti apa yang diceritakan sosok tadi, jangan cari tahu mereka karena mungkin ada sesuatu mungkin dirahasiakan atau bagaimana. Seperti sosok yang tadi ya, Mas. Betul. Apalagi? Itu iya. Saja. Dia tuh tidak juga bagaimana energinya itu dibilang tidak terlalu besar sih, cuma dia lebih pilih hancur daripada bicara. Dia hampir pernah bicara dia. Memang yang bisa memberi keterangan sosok beraura positif seperti kakek-kakek tadi. Rata-rata siluman. Iya. Kakek tadi kayaknya pengembara ya, tapi hanya dia dalam lingkungan hutan itu saja ya kayaknya. Walau juga karena dia di bagian bawah. Bukan tidak sampai di atas sekali dia. Cuma di bagian bawah-bawah saja. Ya tadi sebenarnya teman-teman saya sempat meminta sesuatu kenang-kenangan dari kakekku, tapi sebelum kami meminta dari tim Prabu dia sudah keburu keluar. Sahabat kita Alwi sudah tidak mampu menampung badannya sehingga terjadinya tidak sadarkan diri tadi. Begitu. Jadi mungkin bagaimana teman-teman? Ya kita tutup saja, kita akhiri saja. Setidaknya kita sudah dapat sedikit pengetahuan tentang Alas Purwo. Jadi semua kembali kepada pribadi manusianya masing-masing ya teman-teman. Seperti banyak konten yang kita sampaikan, bahwa sesungguhnya makhluk-makhluk seperti itu tuh tidak akan bisa menembus seseorang yang hatinya dekat kepada Allah, selalu berdoa. Ya begitu.
yang paling penting buat teman-teman yang ada ibaratnya melakukan perjalanan di daerah sana, itu daerah mana gitu? Daerah Alas Purwo itu masuk maksudnya- Banyuwangi ya. Oke, yang bagian-bagian daerah Banyuwangi ketika melantas ke arah sana itu ketika ada kayak ketukan dalam hati kayak bagaimana ya mending putar balik saja dulu, artinya paling tidak jangan dulu melanjutkan perjalanan ketika itu, mungkin bisa istirahat 30 menit, mungkin yang laki-laki bisa ngerokok dulu atau minum dulu sebentar sebelum lanjutkan perjalanan kayak gitu ya. Artinya kan memang sudah disampaikan tentang sesuatu, cuma mungkin kitanya saja yang kurang peka. Jadi bawaannya karena mungkin buru-buru juga, dan biasanya kan di situ karena masih hutan kayak lebat begitu ya. Jadi suasananya juga kayak rada seram gimana gitu. Jadi ketika saran aja buat teman-teman yang melintas wilayah situ, kalau misalnya melintas ketika ada ketukan dalam hati yang kayak jangan dulu melanjutkan, mendingan berilah 30 menit 20 menit di pinggir jalan, atau bisa ngaji-ngaji dulu, jangan dulu langsung Iya. gitu. Dan ya kita sebagai umat muslim sebelum meninggalkan rumah kan kita selalu diberikan untuk selalu berdoa terlebih dahulu ya, dengan tujuan bahwa segala sesuatu kita selama perjalanan bisa dapat perlindungan dari Yang Maha Kuasa ya. Dan seperti yang digambarkan tadi, diceritakan Ali, bahwa memang sebenarnya kita itu di perjalanan kadang diberikan mereka mau komunikasi, hanya tidak kita ini manusia kadang tidak memahami mereka, makanya diberikan tanda-tanda ya, kadang ketukan atau bagaimana lah perasaan-perasaan. Jadi ketika ada itu ya kita sebagai manusia ya tidak lupa banyak-banyak beribadah, bersalawat apa segala macam ya, mengingat ya, kembali berpasrah, meminta pertolongannya kepada Yang Maha Kuasa. Ya mungkin Mas. Ya begitu saja ya teman-teman ya. Mungkin dari sahabat-sahabat yang lain, mungkin dari Afan ada yang ditambahkan tentang Alas Purwo ini? Cukup. Koko? Alwi? Ada lagi? Mungkin saya cuma bisa ulang yang Ya, tadi terkait teman-teman yang kemarin kita relay tentang giveaway itu, mohon bersabar karena kita lihat cuaca juga. Artinya ketika cuaca sudah mulai mendukung, insya Allah kita akan melakukan konten, dan pasti kita panggil teman-teman yang kemarin dapat gift-nya. Kalau misalnya teman-teman yang lagi di luar kota, mungkin bisa diwakilkan dari temannya atau keluarga-keluarganya lah. Intinya yang penting gift-nya itu sampai ke pemiliknya. Seperti itu teman-teman. Ya, dan seperti yang dibilangkan tadi bahwa kita memang ada planning ya, kita sudah rencanakan ada lokasi juga untuk penyerahan itu ya. Hanya waktunya belum ya, karena mengingat cuaca juga ya, mohon bersabar ya, intinya mohon bersabar. Dan giveaway-nya tidak kemana-mana, tetap ada ya Mas. Ya. Baik. Cukup ya. Baik. Ya, mungkin cukup ya. Jadi apabila ada yang kurang dari korek informasi tentang Alas Purwo malam ini, nanti bisa teman-teman yang lebih mengetahui, ada yang ingin diketahui, mungkin bisa berkomentar di kolom komentar. Ya, dan mungkin dari sahabat-sahabat Prabu, mungkin ada lokasi atau tempat yang mungkin kita mau explore atau mau cari tahu tentang dunia gaibnya, mungkin bisa kami diberikan informasi di mana saja ya, selama lokasi itu masih terjangkau buat kita ya. Iya. Karena kalau daerahnya juga jauh ya dimohon dimaaf juga, karena ya kita ini terkendala juga ya, dimaklumi saja lah. Iya. Terkendala yang itu. Jadi untuk lokasi yang bisa terjangkau aja. Itu ada lagi untuk teman-teman yang merekomendasikan untuk mengungkap sejarah apalagi terlebih sejarah Buton ya. Kita mungkin tidak begitu itu ya, karena takutnya nanti berbeda dengan sejarah yang tertulis. Jadi memang kalau sejarah mungkin kita agak tidak begitu mengungkap. Ya, dan yang paling penting sejarah itu tidak untuk diceritakan tapi untuk dikenang, dan mungkin kita tidak menceritakan sejarah sedemikian rupa, artinya sebanyak teman-teman bertanya, karena khususnya kita untuk di daerah Buton ini kan sejarah itu memang tidak bisa terlalu dipublikasikan begitu. Biarlah akan jadi cerita daerah, cerita teman-teman, cerita saudara-saudara kita, tapi bukan untuk kita publikasikan. Apa yang kamu tahu untuk kamu dan apa yang kami tahu untuk kami. Dah,
Ya mungkin itu saja teman-teman ya. Kami tidak lupa mengucapkan terima kasih atas dukungannya sudah menonton channel kami. Mohon maaf jika ada kalimat kami atau kata kami, tindakan kami yang tidak berkenan di hati teman-teman. Mohon dimaafkan. Terima kasih sudah subscribe, komen, like, dan share ya teman-teman ya. Komentarnya juga yang positif. Buat teman-teman nanti di share lagi karena nextnya kita bakal ada giveaway lagi. Giveaway-nya itu kemarin sempat disampaikan clue-nya seperti apa. Intinya ada giveaway lah. Makanya teman-teman bantu di share lagi biar teman-teman yang lain bisa subscribe juga untuk kita terus semangat lakukan edukasi, lakukan konten-konten seperti ini teman-teman. Ya itu saja, kita akhir saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam satu Kodam. kodam. Hurrah.